Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Dewi Samsia Fujiwara. Profesi saya saat ini sebagai penguji uji kompetensi peserta didik tata busana level 2 dan level 3. Selain dari itu, saya juga sebagai pimpinan LKP Dressmaking dan juga sebagai Ketua DPD Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini Provinsi Jawa Barat. Izinkan saya pada kesempatan yang baik ini untuk memberikan sedikit pandangan mengenai sertifikat sebagai bukti kesiapan kerja dengan adanya rubrik penilaian dan form scoring. Berkaitan dengan hal ini, ada 3 komponen yang saling berkaitan erat, yang mana 3 komponen ini harus dapat bersanding. 3 komponen ini yaitu, satu, peserta didik pencari kerja, yang kedua, LKP, pencetak pelaksana, pembina, perantara, pencari kerja, dan yang ketiga, DUDI, garmen atau konveksi. Sebelum melanjutkan, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di sebelah saya ini, saya sedang bersama Bapak Wisnis Anto Yuda. Beliau sebagai HRD dari PT Yolita Jaya Indonesia Garmen. Saya mohon izin sama Bapak untuk bertanya apa harapan atau keinginan industri garmen terhadap pekerja pemula. Mungkin Pak mohon penjelasannya. Terima kasih. Mungkin gini Bu, sekarang kan industri udah masuk era 4.0 ya, dimana sekarang industri udah mengutamakan otomatisasi atau serba menggunakan mesin. Tapi untuk kondisi sekarang mungkin belum semuanya merata menggunakan mesin otomatis, sehingga di beberapa industri kita masih membutuhkan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, ketika kita membutuhkan SDM, tentunya kita perlu sumber-sumber SDM yang berkualitas dari mungkin dari lembaga yang sudah mungkin bisa dibilang sudah matang untuk menyiapkan tenaga kerjanya, sehingga tenaga kerja yang kita terima tuh sudah bisa langsung terjun di lapangan secara profesional gitu ya. Seperti itu mungkin secara singkatnya. Mungkin selain itu, dengan adanya era industri 4.0, kebanyakan kita masih mengutamakan itu karena tujuannya kenapa? Pertama untuk efisiensi sumber daya manusia, efisiensi biaya, dan mungkin masalah produktivitas juga. Apabila kita sudah menggunakan mesin, mungkin akan lebih banyak tercapai juga target-targetnya. Untuk penyelesaian produksi, yang utama sih karyawan atau peserta itu harus bisa menguasai alat-alat yang ada di perusahaan. Kalau misalkan karyawan baru mungkin masih awam dengan alat yang perusahaan, tapi beda cerita kalau misalkan karyawan tersebut sudah pernah mengikuti pelatihan. Yang diharapkan seperti itu, kita mengharapkan banyak pelatihan sehingga kita lebih mudah untuk menyerap sumber daya manusia gitu. Mungkin ada hal-hal lain itu Pak, atau mungkin karakter atau sikap, kadang-kadang kan itu juga untuk mereka tuh masih kurang ya. Gitu. Mungkin masalah sikap mungkin bisa dibilang kalau saya pribadi ya, yang utama. Kenapa? Ketika si karyawan itu menunjukkan sikap yang sopan santun, attitude yang baik, mungkin di dalam pekerjaan pun akan mudah diarahkan. Beda dengan orang yang kurang memiliki sikap yang baik, karena akan susah diarahkan. Selain mungkin dia akan punya caranya sendiri gitu Bu, tanpa mengharapkan aturan ada di perusahaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama Bapak Selamat Arianto selaku pimpinan LKP Adityo Surya yang beralamat di Jalan Begoong, Kota Cimahi. Mohon izin Pak, di sini saya mau mewawancarai Bapak. Mungkin yang ke-1, awal berdiri LKP Bapak, jadi mohon penjelasannya dari Bapak. Baik, terima kasih. Tahun berdiri lembaga kami 2010, bergerak di bidang tata busana dan garmen. Seperti itu Bu. Terima kasih. Dan kemudian yang kedua, tujuan membuka LKP bidang karir tata busana itu apa Pak?
Tujuan simpel saja karena saya melihat di Cimahi itu banyak sekali industri garment, baik Cimahi Selatan juga Timur, otomatis pasti adanya garment itu diperlukan masyarakat untuk yang masuk ke dunia industri kan harus dilatih dulu terlebih dulu. Jadi khususnya usia produktif diberikanlah pelatihan-pelatihan yang cukup untuk bisa memasuki dunia industri garment dalam hal ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, lulusan yang telah tersertifikasi, harapan Bapak seperti apa? Kaitannya dengan lulusan yang sudah tersertifikasi, saya berharap dengan adanya sertifikasi tersebut berarti artinya secara individu peserta tersebut siap untuk masuk dunia industri dan tidak perlu diragukan tentang skill yang sudah mereka dapatkan hingga nanti saat masuk di dunia industri garment dalam hal ini mereka dapat secara langsung diterima dengan mudah dan tentunya diposisikan sebagaimana skill yang mereka miliki. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama Teh Desi Ramadhani SHUM. Beliau sebagai peserta didik LKP Dressmaking. Nah, Teteh mau izin nih, Ibu mau tanya kenapa apa harapan Teteh dan tujuan Teteh mau mengikuti kursus khususnya menjahit. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, saya Desi Ramadhani. Saya salah satu peserta didik di LKP Dressmaking, khususnya pada keterampilan menjahit. Harapan saya mengikuti kursus ini agar mendapatkan pengetahuan, sikap, dan khususnya keterampilan menjahit. Setelah itu saya berharap besar juga dapat bekerja dengan mandiri, bekerja di industri maupun di konveksi. Jadi setelah saya bekerja, nanti saya bisa mempunyai finansial yang lebih mapan. Jadi cita-cita harapan saya bisa terwujudkan gitu, bisa membanggakan juga dan membawa nama baik. Setelah melihat video di atas, jelaslah 3 pemangku kepentingan, yaitu peserta didik sebagai calon tenaga kerja, LKP sebagai pencetak tenaga kerja, dan DUDI dalam hal ini konveksi atau garmen sebagai wadah atau tempat kerja, tidak bisa berjalan masing-masing melainkan harus padu beriringan. LKP meluruskan tenaga kerja, ahli tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidangnya. DUDI merasa puas dengan hasil pekerjaan tenaga kerjanya. Dengan demikian, untuk menjawab semua dan menyandingkan ketiga pemadu kepentingan tersebut, maka dibuatlah ikatan antara wadah yang mempererat, memadukan, menyandingkan dengan nama standar kompetensi lulusan atau SKL. Di dalam SKL itu ada rubrik penilaian dan ada form scoring. Apa itu scoring? Mari kita bahas satu persatu. Rubrik penilaian form scoring, pencapaian pembelajaran kursus dan pelatihan bidang tata busana sesuai KKNI level 2. Elemen kompetensi, mampu menjahit dengan alat jahit tangan. Indikator kelulusan, menjahit tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk peston, tusuk rantai dengan cara yang benar. Keterangan, ketiga komponen penilaian tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan di industri garment. Elemen kompetensi, mampu menjahit dengan alat jahit tangan. Indikator kelulusan, menjahit kelim, memasang kancing. Keterangan, sudah sesuai tato, menjahit kelim dan memasang kancing dengan jahitan tangan walaupun sifatnya insidental. Kalau untuk skala besar, untuk di garmen, pemasangan kancing itu sudah dengan menggunakan mesin pemasang kancing. Elemen kompetensi, mampu menjahit dengan mesin jahit monofungsi atau mesin jahit industri. Indikator kelulusan, menjahit sambungan bahu, sambungan samping dengan benar dan memenuhi mutu jahitan yang baik.
teknik dan mutu jahitan pemasangan kerah, teknik dan mutu jahitan pemasangan tangan, teknik dan mutu jahitan pemasangan resleting, teknik dan mutu pemasangan komponen, misalnya kantong hiasan, dengan cara yang benar. Keterangan, sudah sesuai tato, semua komponen tersebut merupakan teknik jahit yang dikehendaki oleh produksi, dikehendaki oleh minat pasar, itu sesuai industri garmen. Indikator kelulusan, teknik dan mutu pemasangan komponen, misalkan kantong atau hiasan dengan cara yang benar. Keterangan, sudah sesuai tato, semua komponen tersebut merupakan teknik jahit yang dikehendaki oleh produksi, dikehendaki oleh minat pasar, itu sesuai di industri garmen. Indikator kelulusan, toleransi pengukuran panjang baju dari belakang, pengukuran panjang lengan, pengukuran tinggi kerah, pengukuran lebar bahu. Keterangan, umumnya komponen tersebut sudah sesuai tato. Penentuan toleransi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di industri garmen. Indikator kelulusan, tampilan baju pada patung bisa dipakai atau bisa dimasukkan pada patung. Keterangan, komponen tersebut sudah sesuai tato. Komponen merupakan sampel yang dijadikan acuan untuk produksi teknik jahit. Selanjutnya, elemen kompetensi, pemilihan bahan pengeras. Indikator kelulusan, memilih bahan pengeras dan menempelkan pada komponen yang sesuai kebutuhan. Keterangan, sudah sesuai tato, industri pengguna bahan pengeras yang disesuaikan. Indikator kelulusan, jahitan sisi dan semua bagian disetrika dengan cara yang benar. Keterangan, sudah sesuai tato, disesuaikan dengan jenis bahannya, apakah bahan tersebut mengkilat atau tidak ketika disetrika. Indikator kelulusan, pakaian dilipat dan dikemas sesuai dengan instruksi yang benar. Keterangan, sudah sesuai tato, industri menggunakan beberapa media teknik pelipatan, ada teknik lipat sesuai standar market pasar, dan ada juga yang dikemas menggunakan media hangar. Tato aki, terbuka, A-nya adil, T-nya terukur, O-nya objektif, aki, adaptif, kredibel, integritas. Kepanjangannya terbuka, prosedur penilaian, kriteria penskoran, dan kriteria kelulusan dapat diketahui oleh pihak terkait. A. Adil, ditetapkan untuk semua peserta, tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Terukur, penentuan skor sesuai aturan dan kriteria yang jelas. Objektif, spesifik, jelas, bukan penyataan terbuka yang membuka ruang pertimbangan. Subjektif, penguji sehingga menjadi multitafsir. Adaptif, penyesuaian diri dengan lingkungan yang berbeda dan beragam, bukan sebaliknya. Kredibel, menjaga, pemelihara, dan terus meningkatkan nama baik penguji. Integritas, meningkatkan kepribadian yang memiliki nilai-nilai moral, jujur, berhati mulia, dan berbudi pekerti luhur, serta sejalan ucapan dan perilaku. Usulan untuk adanya penambahan ujian teori atau tertulis dilihat dari segi 1. Aspek pengetahuan, sejauh mana mereka mengetahui alur kerja di industri, suasana kerja di industri, juga mengetahui ruang lingkup di industri. Yang kedua, aspek sikap, sejauh mana mental mereka siap untuk bekerja sesuai dengan jam kerja di industri per hari 8 jam kerja atau lebih ketika mereka harus lembur atau mereka siap atau tidak. Aspek keterampilan, peningkatkan teori keterampilan, mereka harus menyesuaikan dengan kecepatan mereka yang ditentukan dengan pihak industri. Demikian paparan saya dengan tema rubrik penilaian dan form scoring pencapaian pembelajaran kursus dan pelatihan.
bidang tata busana level 2 sebagai syarat pemenuhan tugas master penguji. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.